didesain untuk mendidik anak dulu. Orang tua sekarang didesain untuk mendidik anak sekarang. Pada hari Senin, tanggal 14 Oktober tahun 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, SMK Muhammadiyah 1 Moyudan melakukan kegiatan pembagian hasil asesmen sumatif tengah semester atau ASTS dan juga parenting untuk wali siswa kelas 10, 11, dan 12. Kegiatan ini berlangsung di lingkungan Komplek SMK Muhammadiyah 1 Moyudan. Sebelum dimulainya seminar parenting, para wali siswa diminta mengisi daftar hadir sembari mendapat pengarahan tentang hasil ASTS siswa. Hasil ASTS ini berfungsi sebagai evaluasi untuk melihat kekuatan dan kelemahan siswa dalam berbagai mata pelajaran. Para wali kelas menyampaikan informasi kepada seluruh wali siswa terkait perkembangan putra-putrinya selama belajar di sekolah. Kerja sama pihak sekolah dan orang tua siswa sangat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi siswa-siswi, sehingga proses pembelajaran yang diperoleh siswa menjadi optimal berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak. Seluruh wali siswa terlihat antusias mengambil hasil ASTS putra-putrinya. Hal ini terpantau dari laporan wali kelas yang hampir semua hasil ASTS terbagi semuanya. Pembagian hasil ASTS diharapkan tidak hanya menjadi evaluasi hasil belajar, tetapi juga menjadi pemicu semangat siswa untuk memperbaiki diri dan mencapai hasil yang lebih baik di akhir semester nanti. Setelah selesai pembagian hasil ASTS, acara dilanjutkan dengan seminar parenting. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Mutia Amalia Azhara kelas 10 TKJB. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Selanjutnya sambutan kepada wali siswa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Moyudan, Bapak Fardian Imam Mutakin. Melalui forum ini, beliau menyampaikan jika selalu mengupayakan hubungan pihak sekolah dengan orang tua siswa bisa lebih akrab dan harmonis, sehingga ketika ada permasalahan dengan siswa tidak terjadi miskomunikasi yang menyebabkan kedua pihak saling menyalahkan, tetapi harus bisa bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa. Beliau juga menambahkan, sinergi antara sekolah dan wali siswa merupakan salah satu kunci utama dalam menerapkan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Tibalah pada acara inti, yaitu seminar parenting yang akan disampaikan oleh Bunda Wening Wulandaru. Beliau adalah konselor dan trainer parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Bahagia? Bahagia atau pura-pura bahagia? Oke, kita 1,5 jam kurang lebih ya, 1,5 jam di sini
Kita akan sharing, kita akan diskusi santai aja. Sebelumnya saya mau nanya, mendidik dan mengasuh anak susah apa enggak? Susah mendidik dan mengasuh anak dulu apa anak sekarang? Anak sekarang. Lah dulu jadi anak apa jadi orang tua? Berarti kita nanyanya sama orang tua kita ya. Terus kalau orang tua kita ditanya jawabannya? Sebentar. Kalau kita nanya ke orang tua, Bu, Pak, dulu didik aku susah apa enggak gitu. Susah juga kan? Berarti sama aja ya. Sama susahnya. Tapi orang tua dulu didesain untuk mendidik anak dulu. Orang tua sekarang didesain untuk mendidik anak sekarang. Kalau orang tua dulu mendidik anak sekarang gimana? Berarti eyangnya mendidik cucu ya. Biasanya eyang gimana kalau mendidik cucu? Di alam. Sing penting ora nangis, ora rewel gitu ya. Sebelum kita mulai saya pengen ngajak Bapak Ibu di sini untuk main-main dulu, mau ya? Boleh ikutin saya ya? A, I, U, E, O, pintar. Kalau saya bilang A, Bapak Ibu bilang I. Kalau saya bilang I, Bapak Ibu bilang A. Paham ya? I, A, I, A. Aduh. A, I. A, I. A. Boh, pokoknya gitu ya. Oke, sekarang boleh cari temannya berdua-berdua di sampingnya aja ya. Berdua-berdua, berpasangan, sampai belakang sana. Saya boleh ke belakang situ ya Mas. Wah, ayo cari berdua. Sekarang duduknya berhadap-hadapan sama temennya yang bapak-bapak juga melu. Pak, jangan datar flat. Sama sebelahnya, ayo. Sekarang duduknya berhadap-hadapan. Badannya aja yang berhadap-hadapan. Ayo. Bu, ayo Bu, berhadap-hadapan. Oh, sampai belakang sana nanti. Sudah? Ini bapak-bapak nih flat aja, bengong aja. Ayo Bu, berdua-berdua, sudah hadap-hadapan. Sekarang perhatikan ya, perhatikan. Tangannya digenggam dua-duanya seperti ini. Dua-duanya digenggam seperti ini. Ditumpuk selang-seling sama temannya. Nah, pinter. Nah. Pinter Bu. Ditumpuk selang-seling, ditumpuk. Kita akan main atas bawah ya. Kalau saya bilang atas, berarti tangan yang paling bawah dipindah ke paling. Oke. Kalau saya bilang bawah, berarti tangan yang paling atas dipindah ke paling. Oke. Siap? Mudah ya? Bawah. Ayo. Katanya mudah. Kalau bawah berarti yang paling atas dipindah ke paling. Malah tangkane koncone dikeruwes. Siap lagi, atas. Aduh. Atas. Kalau atas berarti yang paling bawah taruh. Siap, bawah. 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 Dipindah yang atas ke bawah. Ya Allah. Bawah. Bawah. Ayo. Bawah. Atas. Bawah. 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 Ono sing ngene mboh gitu ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Masya Allah. Lah ini baru benar-benar bahagia, wajahnya sumringah semuanya. Ya Allah. Sudah nggak usah dibahas. Aku mau ra gelem ngene. Dibahas nggak usah, sudah berlalu. Ya. BTW tadi pas gini-gini itu kenal nggak sama sebelahnya? Ada yang kenalan dulu enggak?
Ada yang permisi dulu enggak? Pokoknya waton ngene loh gitu. Kenal ora, permisi ora. Ya Allah. Oke ya. Bapak Ibu, Ayah Bunda, biasanya anak-anak itu masalahnya apa sih? Yang bikin Bapak Ibu kesel itu apa biasanya? Ngeyel, oke ngeyel. Terus main HP. Bapak Ibunya main HP enggak? Bapak Ibunya bangun tidur yang dicari apa? Bagus. Ya, jadi saya kalau ditanyain Bunda gimana ya anak-anak ini main HP terus. Saya biasanya nanya orang tuanya dulu. Karena Ayah Bunda ini ada yang bergeser. Ya, kalau dulu kita bangun tidur kan nyari anaknya ya, nyari pasangannya. Ada enggak ibu-ibu yang bangun tidur suaminya bilang selamat pagi istriku sayang, ada yang gitu? Banter loh Pak le ngomong, banter le ngomong loh. Bapak-bapak bangun tidur ada enggak istrinya bilang suamiku kamu memang kamu kok makin ganteng dari hari ke hari, ada yang gitu Pak? Lah ibu-ibu juga gitu, lihat bangun melek lihat suaminya gak dipuji kok. Gini loh Bu, kalau bangun tidur itu, Masya Allah suamiku, tambah hari kamu kok tambah ganteng. Terima kasih ya kamu sudah mau jadi suamiku. Mau Bu gitu Bu? Mau gitu? Enggak ya Allah, cintamu telah pudar jebule. Dulu kan gitu ya bangun tidur yang dilihat dicek anaknya gitu ya. Sekarang yang dicek adalah notifikasinya. Iya, ada yang bergeser. Bapak-bapak juga sudah selesai kerja, sampai rumah, pulang kerja yang dibuka. Istrinya nggak dibuka. Lah mending buka istrinya daripada buka HP kan. Sudah seharian di luar beraktivitas kan. Pasti kan sudah HP-an juga kan. Sampai rumah istrinya menyambut. Duduk dibikinin teh, duduk di sebelahnya. Sudah dandan jedit. Ya. Pak, mau piye neng kerjaan? Piye apa nih? Ya neng kerjaan biasa wae. Noleh aja lo enggak. Ada yang bergeser. Cara komunikasi kita pun bisa jadi bergeser. Suami istri juga beda, orang tua sama anak bisa jadi juga beda. Tahu anaknya pulang sekolah, ibunya lagi main HP, oh wes bali le, ya wes kono ndang mangan. Masih tak tak tok tak tak tok. Ada yang berubah. Bahkan kita diajak bicara pun kita masih pegang HP. HP-nya nggak ada yang nge-WA pun diambil, dilihat. Tapi kayaknya nggak ada yang kayak gitu di sini ya. Nggak ada ya. Wongnya teko ya. Iya. Akhirnya apa? Kalau perilaku kita juga bergeser. Jadi kalau saya memperhatikan itu, sebenarnya yang kaget dengan teknologi itu pertama kali orang tua. Orang tua bingung. Karena dulu waktu kecil kan belum pegang HP ya. Iya. Waktu kecil belum bisa foto-foto selfie ya. Kalau sekarang lagi nyuci baju, guys, aku ngumbai guys. Gitu. Apa we di-upload pokoknya. Apa aja di-upload. Karena dulu saya maklum ya, karena dulu kan belum bisa foto-foto gitu kan. Gitu. Tapi anak-anak kita tuh dari lahir dia sudah tahu HP ya? Ya sudah tahu kan ya? Sudah tahu HP. Kitanya kaget, kitanya bingung. Ini perkembangannya sangat cepat sekali. Bahkan sekarang tanpa filter Bapak Ibu, tanpa filter sekarang itu. Tanpa filter, bisa dikatakan tanpa filter. Apa yang difilter sekarang? Dulu masih mending.
HP masih bisa HP, laptop, masih bisa disetting family. Sekarang kita setting family, bisa nggak dibuka sama anak kita? Bisa, gampang banget. Sekarang HP baru aja, nguncinya sudah pakai sidik jari. Mau HP murah juga pakai sidik jari ya. Jadi anak kita kalau dibeliin HP sama dia langsung dikunci. Dikunci, kita mau ngapain? Terus kita bilang, oke, kamu tak beliin HP tapi HP-mu jangan dikunci, siap. Ibu boleh buka WA-nya, siap. Emangnya komunikasi cuma lewat WA? Kita bisa jadi ketinggalan, lebih pinteran, lebih canggih anak-anak kita. Lebih update anak-anak kita. Gitu ya. Jadi kita kaget, kita bingung gitu kan. Anak-anak kita semua pegang HP. Ada nggak di sini anaknya yang nggak pegang HP? Ada nggak? Nggak ada kan? Semua pasti pegang HP. Kita kaget, kita bingung. Kita aja bingung dengan teknologinya, anak kita pegang HP, kita tambah bingung lagi. Kita tambah bingung lagi. Karena apa? Ayah bunda, ya, saya setiap hari itu, hampir setiap hari saya ketemu dengan anak-anak kita. Bahkan 5 tahun terakhir ini malah justru IG saya, itu TikTok saya itu banyak di DM sama anak-anak remaja dan menjelang dewasa ya. Tapi orang tuanya belum tentu tahu. Mereka justru merasa punya banyak masalah. Kalau kita nggak bisa jadi teman buat mereka, kita nggak bisa dampingi mereka, kita nggak bisa bimbing mereka, maka anak-anak kita akan dibimbing oleh HP. Bahasa gampangnya gitu deh. Bisa jadi mereka sudah nggak butuh kita loh. Mereka butuh kita hanya sebatas minta uang. Komunikasinya hanya sebatas Bu njaluk duit, Pak njaluk duit. Selebihnya nggak ada ngobrol, nggak ada kehangatan, nggak ada bercengkrama, nggak ada berinteraksi. Tapi justru mereka berinteraksi sama HP berjam-jam. Berjam-jam. Ini fakta atau hayalan yang saya sampaikan? Fakta. Kalau kita nggak bisa merebut hati anak-anak kita, ya, untuk mau kita rangkul, kita peluk, dan kita nggak bisa memposisikan diri kita sebagai rumah buat mereka. Rumah bukan fisik ya, oh fisiknya keren, rumahnya bagus-bagus, dikasih AC, fasilitas lengkap. Anak itu mandi tinggal shower, tinggal puter. Fisiknya bagus, tapi belum tentu bisa jadi tempat untuk pulang. Makanya anak-anak ini terus gak betah di rumah, pulangnya di luar. Itu indikator, ayo review diri sendiri. Introspeksi, koreksi diri sendiri. Koreksi diri sendiri. Yang anaknya masih susah untuk banyak di rumah, anaknya masih banyak di luar, diajak ngobrol masih pakai yo bentoh, itu indikator loh ya, itu indikator. Jangan kita abaikan. Itu kalau diterus-terusin bisa kayak gini. Kue lepek, dia jawabnya hanya pakai sedih enggak? Sedih enggak kalau anak kita jawab kita pakai apa sih? Sedih ya. Padahal harusnya kita bisa jadi tempat pulang. Saya kalau nulis teman-teman kelihatan enggak ya di belakang? Tak gede kewe berarti ya. Ada, ini kita masuk basic dulu ya. Kita masuk basic dulu. Kita bagi mendidik anak itu 3 tahap setiap 7 tahun. 7 tahun yang pertama, kelihatan yang belakang? Enggak. Yo, tak bantu pakai verbal ya. Ini 7 tahun yang pertama. Itu berarti usianya 0 sampai 7. Ini spidolnya ada enggak yang
semakin menipis seperti rasa cintaku padamu, ya kan? Nol sampai 7 tahun. Itu udah lewat ya. 7 tahun yang kedua. Wah, spidolnya kurang kompatibel sama papan tulisnya. Oke, saya pakai verbal dulu. 7 tahun yang kedua itu berarti 7 sampai 14 gitu ya. 7 tahun yang pertama anak-anak kita dididik dengan cara diperlakukan sebagai raja. Berarti diturutin semua, Bunda, bukan. Banyak dimaklumin. Jadi kalau dia apa jenenge kuwi gratil gitu ya. Terus megang ini, megang itu, semua dipegang. Itu kita banyak malu, malah marahnya jangan lebay. Banyaklah memeluk. Pelukan itu luar biasa loh. Pelukan itu manfaatnya luar biasa. Ternyata anak-anak bayi, anak kecil yang sering dipeluk itu nanti dia akan menjadi pribadi yang percaya dirinya itu bagus. Sebaliknya anak yang sering dikasarin, sering dimarahin, sering dipelototin, sering diabaikan, makasih. Sering diabaikan, dia bisa jadi atau punya potensi jadi anak yang kalau kata anak sekarang tuh insecure. Gak percaya diri, khawatir, serba khawatir. Bisa enggak ya? Aku cantik enggak ya? Bajuku bagus enggak ya? Aku pantas enggak ya? Itu insecure. Itu karena apa? Salah satunya karena sering dimarahin, dibentak-bentak. Atau sering melihat orang tuanya bertengkar. Itu jangan dikira enggak ada pengaruhnya ya buat pribadi anak. 7 tahun yang kedua, itu anak diperlakukan sebagai, berarti 7 sampai 14, kalau ini tadi raja ya. Kalau ini anak diperlakukan sebagai tawanan perang atau prajurit. Berarti gimana? Sami mawon spidolnya. Dah aku pakai verbal aja. Yang kedua itu sebagai prajurit, berarti gimana? Kasih konsekuensi, kasih reward. Kalau dia salah, kasih konsekuensi. Jangan didiamkan. Orang tua bukan pelayannya anak, itu tahapan yang pertama. Yang kedua, anak sudah mulai dilatih bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, atas apa yang dipilih. Contoh, kalau anak pergi ke sekolah tugasnya ketinggalan, dia nelpon orang tuanya, Bu, tugasku ketinggalan, diantar apa enggak? Nah itu. Berarti kita memperlakukan dia sebagai raja. Padahal dia prajurit. Kalau tugasnya ketinggalan, nak sabar ya. Hadapi yang harus kamu hadapi, jalani yang harus kamu jalani. Ibu bantu doa dari rumah. Tapi bukan gini ya. Tuh rasain, makanya dibilangin. Jangan suka begadang, diatur syukur. Tapi disupport, biarkan dia menghadapi apa yang harus dia hadapi di sekolah. Ketika sekolah punya kebijakan, punya cara, perlakuan untuk anak-anak yang melanggar, ikutin aja. Diikutin, karena apa? Dia akan belajar. Belajar tentang apa? Ketelitian. Iya enggak? Belajar ketelitian, oh jadi kalau aku enggak teliti itu aku ada konsekuensinya ya. Bukan terus siap nak, ibunya langsung weng jadi gosen. Jadi ibu tuh gosen, go clean, go food. Wonder Woman. Iya. Wah tak anter aku takut anakku dihukum. Please deh. Hidup itu isinya itu. Hidup itu isinya itu. Hidup isinya apa Bapak Ibu yang sudah lama hidup coba? Terbentur ya. Kejengkang ya kan? Geblak. Wes geblak, tangi, geblak meneh. Gitu ya. Terjerembab ke dalam lubang. Berusaha naik, terjerembab lagi.
Ada yang merasa seperti itu? Oke. Saya pun pernah mengalami seperti itu. Jadi anak-anak kita itu biar aja dia menjalani apa yang harus dia jalani, layaknya hidup ini. Hidup ini normalnya ya begitu. Jadi jangan terlalu diprotek, ini loh kesalahannya. Kalau di tahapan kedua ini diprotek, anak-anak kita nanti nggak survive di tahapan ketiga. Lemah. Berarti kan anaknya Bapak Ibu ini masuknya generasi Z ya. Ya. Ya kan. Jadi kalau generasi Alpha itu mulainya lahirnya 2010. Anaknya Bapak Ibu lahirnya tahun berapa? Ya, artinya generasi Z ya. Generasi Z itu banyak loh dikritisi, diprotes, di perkantoran, di tempat pekerjaan ya. Di dunia HRD itu sering dibicarakan. Iya, sering dibicarakan. Dibicarakannya apa? Pengennya dapatnya banyak tapi kerjanya enggak sungguh-sungguh. Dimarahin bosnya sekali, healingnya 2 kali. Begitu dimarahi atasannya dia bilang, wah aku kena mental gitu ya. Langsung healing. Dimarahin bosnya 4 kali dalam sebulan, healingnya 8 kali. Belum habis akhir bulan gajinya sudah habis untuk healing. Ayo kita perbaiki. Kita perbaiki anak-anak kita ini. Ketika kita mengeluhkan tentang generasi Z, wong generasi Z itu anak-anak kita kok. Berarti bisa jadi kita juga punya kontribusi terhadap pengasuhannya mereka. Mungkin waktu di tahapan kedua itu kita memprotek mereka. Aku nggak mau sekolah, ada temanku yang nakalin aku gitu ya. Kalau zaman dulu gimana Bapak Ibu kalau ngadu ke orang tuanya? Pak, temanku ada yang nakalin aku, kata bapaknya apa? Balas gitu kan ya. Kalau sekarang, Pak ada yang nakalin aku. Sopo, anaknya sopo kayak gitu. Gitu enggak? Iya. Jadi anak kita enggak dikasih kesempatan untuk menghadapi dunia. Kita terus yang menghadapi. Wes kamu tenang aja nak di situ, ibu yang maju. Tenang aja nak, besok pas ibu nganterin kamu, kamu tunjukin siapa yang kemarin ngapain kamu. Bu, aku dimarahin sama guruku. Zaman dulu gimana reaksi ibunya? Apa? Salahmu dewe, paling kamu yang nakal gitu ya. Kalau sekarang aku dimarahin guruku, langsung panggil pengacara. Lalu saya ketemu kemarin nanganin kasus seperti itu. Tempat yang ternyaman itu di rumah gitu ya. Karena apa? Semua boleh, semua dimaklumi, semua dimaafkan. Tapi nyatanya kehidupan itu justru di luar. Tugasnya kita adalah memberikan bekal anak-anak kita untuk bisa survive atau menghadapi dunia luar. Kalau mereka nggak sanggup ngadepin dunia luar, perilakunya jadi macam-macam. Salah satunya apa? Pelaku bullying itu setelah diteliti ternyata dia itu anak yang kurang perhatian. Anak yang kurang diakui. Atau dia anak yang suka dibully di rumah. Iya. Pelaku bullying itu biasanya dia berani membuli kalau rame. Coba kalau sendiri. Ketemu korbannya dia melengos diem. Dia melakukan bullying ketika dia dayang-dayangnya ada di sekitar dia. Berarti sebenarnya mentalnya pelaku bullying itu kuat apa enggak? Terima kasih. Weh, langsung ditulis. Terima kasih prajurit. Berarti sebenarnya mentalnya pelaku bullying itu kuat apa enggak? Enggak, sebenarnya dia tuh anak yang lemah. Penampilannya aja garang, sangar, kelihatannya galak. Tapi bisa jadi hatinya Hello Kitty. Iya. Bisa jadi hatinya tuh selemah itu. Hati yang sebenarnya membutuhkan pelukan orang tuanya.
pelukan kehangatan dari orang tuanya, bisa ngobrol sama orang tuanya, diakui sama orang tuanya, dipuji sama orang tuanya. Itu yang mereka butuhkan. Saya mau nanya, Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di sini untuk apa? Supaya pintar, terus berakhlak, terus kuping saya soalnya yang stereo yang sini mono. Loh bener, karena pernah pecah sini saya gendangnya. Apa? Apa Bu? Sudah saya bilang ini yang stereo, Ibu ngomongnya yang keras gitu Bu, biar saya dengar. Mandiri, apalagi? Jangan bisik-bisik, Bu kayak tadi lu mandiri. Terus jangan BCA ya tuh Bang. Karakter bagus, pinter, berakhlak, mandiri, karakternya bagus, disiplin gitu ya. Tak tanya itu tugasnya siapa? Isi diseselke wae guru. Tugas utamanya siapa? Hah? Sekolah yang paling dasar adalah orang tua. Kata Bapak berarti nggak usah disekolahin aja. Terus Anda ngapain tugasnya Pak? Cuman buat doang. Tugas utama kita itu justru mendidik, mengasuh anak-anak kita seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi. Berakhlak, berkarakter baik, disiplin, pinter, yang muslim mungkin rajin beribadah. Oh sini muslim semua kok ya? Oh iya lupa aku. Rajin beribadah, itu tugas kita. Apalagi anak-anak itu masuk ke sekolah sudah umur berapa? 16 ya? 15-16 lah, mungkin ada yang 15 juga. Jadi pendidikan yang paling utama itu malah justru di rumah. Susah nggak kira-kira bikin anak berakhlak, berdisiplin, rajin ibadah, pinter, susah nggak? Untuk itulah hadiahnya surga. Kalau gampang hadiahnya piring cantik. Didiemin aja anak tumbuh sendiri, nanti lah ngerti sendiri tentang kehidupan. Hadiahnya piring cantik. Kita sudah berusaha keras pun belum tentu anak seperti yang kita harapkan. Contohnya Nabi, siapa yang diuji atas anaknya? Nabi loh, Nabi. Iya Nabi. Kita ini siapa? Jadi bisa jadi kita pun sudah bekerja keras, berusaha sampai maksimal pun bisa jadi anak kita nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi jangan kegeeran dulu. Bisa jadi anak-anak kita juga batin dapat orang tua yang nggak sesuai dengan yang Pernah kepikir gitu nggak? Pernah kepikir gitu nggak bahwa anak kita tuh berpikir kok orang tuaku gini banget gitu ya? Kalau anak dulu Bapak Ibu, jangan duduk di atas bantal nanti wudunan langsung manut. Anak sekarang coba, jangan duduk di atas bantal. Apa jawabannya? Ayah, coba jelaskan secara ilmiah. Apa hubungan wudun sama bantal gitu ya. Terus kita marahin anak kita, nggak bisa. Karena apa? Anak-anak kita hidup di era informasi yang sedemikian luar biasa. Ini adalah rezeki kita sama Allah diamanai untuk mendampingi, mendidik anak-anak yang hidup di era seperti ini. Di mana mereka akan belajar banyak mungkin di luar yang kita tahu sampean gitu. Jadi tentu saja ketika kita mendidik, menasehati dia bisa jadi membandingkan nasihat yang ada di Google. Ya enggak? Iya, bisa jadi seperti itu. Maka bukan berarti terus wes
rasa di sekolah kewe, kerjasama Bapak Ibu, kerjasama. Karena basicnya sudah dari rumah, begitu sampai di sekolah, ayo kita kerjasama. Ketika ada perilaku yang mungkin di sekolah itu tampak, tapi di rumah tidak tampak, bisa nggak seperti itu? Bisa. Bisa jadi di rumah tuh dia anak manis, anak baik-baik, di sekolah muncul. Perilaku yang di rumah itu nggak muncul. Begitu juga sebaliknya, di sekolah nggak muncul, tapi di rumah malah muncul, saling kerjasama, saling menginformasikan. Jadi kalau misalnya nih ya, saya juga mengelola sekolah Bapak Ibu, saya juga punya sekolahan. Misalnya kalau guru memberikan informasi, Bapak Ibu ini anaknya, kita melihat ada perilaku gini. Jangan bangun benteng, jangan bilang di rumah enggak kok bisa ya kayak gitu, kita berarti lepas tangan. Tapi kita malah bersyukur. Terima kasih ya Bu Guru, terima kasih Pak, saya sudah dapat informasi. Gimana Pak, gimana? Gimana Bu, tolong ceritakan lebih jauh lagi. Saya kepengen tahu dia kalau di sekolah seperti apa. Justru malah harus seperti itu. Kalau seperti itu akan lebih mudah nanti garapnya. Memodifikasi perilakunya lebih gampang. Tapi jangan terus, enggak saya di rumah enggak pernah tuh ngajarin itu. Ya iyalah orang tua kalau ditanya, pasti ngakunya ngajarinya yang baik-baik. Tapi banyak hal yang tanpa kita sadari, kita tuh lagi ngajarin gak baik. Contohnya tadi loh, bertengkar di depan anak. Anak bingung loh. Jadi Bapak Ibu di Jogja itu ada komunitas anak-anak broken home. Saya salah satu pembinanya. Saya waktu itu didatengin sama anak-anak itu untuk dimintain tolong jadi ya nemenin mereka lah, nemenin mereka ngobrol, berinteraksi seperti itu. Dari hasil saya ngobrol sama mereka yang saya dapatkan sebenarnya yang membuat mereka marah, sedih, patah atau luka itu bukan bercerainya, tapi bertengkarnya. Bertengkarnya. Jadi broken home itu bukan hanya untuk pasangan yang sudah berpisah ya. Pasangan yang masih serumah tapi bendino, tukaran itu juga broken home. Jangan sampai kita dengan bangganya, oh rumahku tidak broken home. Tapi Anda tidak takut anak-anak Anda broken heart. Hatinya patah, hatinya luka, hatinya hancur. Ngelihat Bapak Ibunya enggak rukun. Karena bayangan idealisnya mereka suami istri itu mestinya apa? Rukun, mesra. Apalagi sudah pisah, masih bertengkar. Padahal orang pasangan kalau sudah pisah, ngapain bertengkar lagi? Enggak ada yang mau dituju, tuh apa yang mau dituju coba? Apa yang mau dituju? Malah kadang-kadang ngajak anaknya bersekutu gitu ya. Bapakmu itu loh gitu ya. Ibumu itu loh, itu tolong itu enggak boleh loh. Benar. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin dengar ada fenomena anak-anak muda enggak pengen punya anak, child free. Kenapa mereka seperti itu? Pusing mereka tuh. Karena apa? Lihat orang tuanya pusing didik anaknya. Kita tanpa kita sadari ya, kita marah sama anak kita. Kamu tuh bikin mama pusing aja. Udah disekolahin mahal-mahal. Itu celep masuk ke otaknya anak-anak. Didik anak tuh susah ya. Didik anak tuh, punya anak tuh mahal ya. Akhirnya anak-anak itu gak mau punya anak. Setiap hari dia lihat orang tuanya bertengkar, dia dengar curhatan orang tuanya, bahkan bersekutu dengan orang tuanya, mengajak anaknya untuk bersekutu, memusuhi ayahnya, memusuhi ibunya, yang sudah pisah ya juga. Anak itu berpikir apa? Menikah itu susah, menikah itu sulit, menikah itu menyakitkan. Bisa loh sampai kayak gitu. Makanya kita itu nggak boleh curhat tentang masalah rumah tangga sama orang yang belum menikah. Jadi Bapak Ibu kalau mau curhat ya tentang rumah tangga Bapak Ibu, tolong cari orang yang sudah pernah menikah. Atau orang yang sedang dalam pernikahan. Jangan sama anak atau orang yang belum pernah menikah.
Kita mungkin nggak kepikir apa yang terjadi di kepala mereka setelah kita ngomong. Kita mungkin mikirnya yang penting aku curhat gitu. Tapi yang dicurhatin itu masuk loh di kepala sini itu. Itu kalau sering dia akhirnya akan membangun atau mengkonstruk pemikiran bahwa wah menikah itu kok repot ya, menikah itu kok susah, menikah itu kok berat, menikah itu kok banyak begini begitu. Itu salah satunya ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita sedang mengalami anakku kenapa A, anakku B, anakku C, ayo dibenerin. Cara benerinnya gimana? Pertama, kita harus benerin diri kita sendiri dulu. Cara benerin diri sendiri itu gimana? Tenang, kalem, santai. Kalau kita ngadepin anak-anak kita dengan panik, kemerungsung, dengan penuh kecemasan, anak kita juga ngikut seperti itu. Contoh, kamu mau kemana? Aku mau pergi dulu Bu. Kamu jangan macem-macem loh Le, jangan main sama ini, jangan main sama ini, jangan main sama ini. Hati-hati loh Le, di luar banyak ini. Kira-kira anaknya gimana kalau mau pergi? Bu rasido wae lah Bu gitu ya. Iya. Atau dituduh atau dihakimi. Kamu mesti gini ya, kamu di luar gini ya, kamu di luar gini ya. Ini di luar daripada itu benar atau enggak ya, di luarnya dia ngapain. Tapi kecemasan kita itu jangan ditunjukkan di depan anak, itu yang pertama. Jadi kita harus tenang dulu nih sebagai orang tua itu, cool, tenang, jangan kemerungsung, mendidik dan mengasuh anak itu jangan kemerungsung, tenang. Makanya kalau kita belum jadi orang yang tenang, dibikin jadi orang yang tenang dulu. Itu bisa pakai latihan nafas Bapak Ibu. Biasakan bernafas itu dengan pelan. Orang tuh kelihatan ya, cara dia ngomong, itu nafasnya cepat atau enggak, itu kelihatan temperamennya dia. Dia tuh orangnya temperamental atau enggak. Jadi kalau ngomong, Le, sini ibu punya pisang goreng. Beda dengan, biasa Le, kok gitu kan. Nafasnya tuh satu tarikan nafas itu. Tapi kita kalau ngomong bisa sambil rumusnya tarik nafas itu ya 6, tahan 4, keluarin 8. Tarik dari hidung 6, tahan 4 hitungan 1, 2, 3, 4. Keluarkan lewat mulut 8 hitungan. Itu akan menenangkan kita. Jadi kalau kita dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, sedang kemerungsung, ayo ambil kursi, duduk, langsung tarik nafas, ambil 6 hitungan lewat hidung, tahan 4 hitungan, keluarkan 8 hitungan sambil dalam hati kita istighfar. Nanti kita akan tenang. Setelah tenang baru kita ngobrol sama anak kita. Gitu tekniknya. Jadi jadi orang tua yang tenang, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau kita masih bersama dalam satu rumah, suami istrinya harus dikompakin dulu. Mendidik dan mengasuh itu harus satu suara. Gak bisa bapaknya boleh, ibunya gak boleh. Ibunya boleh, bapaknya gak boleh, itu beda. Kira-kira anak milih yang mana? Yang boleh lah, yang enak gitu ya. Jadi harus satu suara. Berarti gimana? Harus rekonsiliasi suami istri ini. Ngobrol, jangan salah-salahan, gak perlu tunjuk-tunjukkan. Gak penting pendapat siapa yang akan dipakai itu gak penting. Kalau kita masih mementingkan pendapat siapa yang akan diterapkan, berarti kita belum dewasa. Ya. Usia itu bertambah itu pasti ya, tapi dewasa itu pilihan. Belum tentu orang yang usianya itu banyak, dia otomatis jadi dewasa tuh belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Orang yang dewasa tuh yang gimana coba? Gimana Pak orang dewasa Pak? Orang yang gimana dewasa itu? Orang yang dewasa itu bisa bertoleransi dengan hal atau kelemahan atau kekurangan. Salah satunya kalau kita hidup sama pasangan berarti sama pasangan.
Kita bisa bertoleransi. Gak harus kayak kita, itu salah satu ciri orang dewasa. Gak harus seperti kita, gak harus seperti pemikiran kita. Jadi kalau suami istri diskusi, nanti keluar kesepakatan pendapatnya siapa yang dipakai, enggak masalah. Gak harus merasa menang pendapatnya dipakai. Dan gak harus merasa kalah pendapatnya enggak dipakai. Wong yang jalaninya berdua. Ya. Tapi bagi yang sudah berpisah, tolong jangan rame, jangan ribut, jangan berisik. Kasihan, anak kita itu sudah luka dengan perpisahan, jangan ditambah luka lagi dengan keributan. Kemudian yang berikutnya bagi yang berpisah itu hanya suami istrinya. Anak sama orang tua statusnya tetap. Jadi jangan bilang bahwa wah kalau aku bercerai anakku nggak punya bapak. Siapa bilang? Kalau bilang kayak gitu berarti bapaknya nggak niat jadi bapak. Begitu bercerai bapaknya tetap bisa ketemu anaknya, tetap bisa sayang sama anaknya, tetap bisa mancing bareng, tetap bisa makan bakso bareng, tetap bisa jalan-jalan bareng. Bedanya apa? Bedanya itu hubungan suami istrinya. Tapi kalau anak bapaknya jangan berpikir oh kalau sudah pisah itu berarti pisah juga aku sama dia. Bukan. Kalau seperti itu berarti ya memang sudah nggak niat jadi bapak, nggak niat jadi ibu. Atau kalaupun menikah lagi nggak apa-apa, bukan berarti anak ini terus jadi di skip, di delete, ya tetap anaknya. Gitu loh. Saya kadang suka bingung yang berpisah itu menganggap berarti berpisah juga dong aku sama anakku. Bukan. Aku sudah menikah lagi, ya itu tetap anaknya. Ini menyakiti anak-anak loh. Saya tuh ketemu sama anak-anak yang di komunitas itu rata-rata ya mereka itu setelah bapak ibunya pisah, bapak ibunya menikah lagi, punya keluarga lagi, punya anak lagi, ini udah nggak dianggap anak. Gimana ceritanya sih? Berarti kalau keluarga baru isinya semua baru gitu ya. Itu kalau perabotan nggak apa-apa bapak ibu, lah ini kan manusia. Banyak yang luka, anak-anak ini broken home itu banyak yang luka. Akhirnya apa perilakunya? Ya, saya bilang broken home tadi termasuk yang juga di dalam rumah tidak berpisah tapi dia nggak mendapatkan kasih sayang, kehangatan. Jadi dia akhirnya perilakunya di luar itu macam-macam. Yang cowok contohnya misalnya, ada satu survei atau penelitian yang menemukan anak laki-laki yang jarang ngobrol sama bapaknya, maka dia punya potensi jadi nakal. Dia melakukan seks bebas. Dia mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Anak perempuan yang jarang ngobrol sama bapaknya, jauh dari bapaknya, jarang interaksi sama bapaknya, dia punya potensi apa? Kalau gede mudah jatuh cinta. Jatuh cinta itu kan normal. Tapi kalau mudah jatuh cinta masalah. Berarti semua cowok yang deketin dia bisa jadi dia akan jatuh cinta. Semua cowok yang ngasih kasih sayang sama dia, dia akan jatuh cinta. Maka Bapak Ibu kalau lihat sekarang fenomenanya anak-anak gadis remaja, senengannya pacaran sama siapa? Sugar daddy ya. Nah, bapak-bapak ya, baik itu duda maupun yang masih punya istri. Kenapa? Itu fenomena yang sebenarnya tanda itu bisa kita perhatikan dan dijadikan pelajaran. Karena mereka itu dulu kehilangan figur dari ayah. Bener loh Pak, yang punya anak perempuan tolong. Jangan kaku, tolong fleksibel, luwes ngobrol. Jangan kaku kayak kanebo kering ya Pak. Diajak guyon anak perempuannya, dipuji. Duk, kamu itu cewek paling cantik se-Indonesia Raya. Jadi nanti kalau dia ketemu cowok memuji dia, kamu cewek paling cantik sesomo Yudan. Dia gak kelepek-kelepek. Karena dia bilang, mau Yudan mah kecil. Bapakku bilang aku se-Indonesia Raya. Tapi kalau gak pernah dipuji, ketemunya jarang, ketemu di rumah cuma seliwar-seliwar, gak pernah duduk bareng, gak pernah dipeluk, gak pernah dipegang tangannya, ditanya, ada yang naksir kamu gak di sekolah? Oh anak bapak cantik ya.
Nggak pernah kayak gitu. Nanti dia ketemu cowok, dia dipuji, kamu cewek paling cantik segodean. Langsung meleleh Pak. Beneran. Saya kemarin ketemu Pak ada kasus. Anak perempuan 11 tahun, sekolahnya di pondok pesantren. Ya, tapi kan mereka itu ada sesi libur ya. Nah, pas dia libur ya dia main HP, mabar. Mabar itu kan bisa kenalan ya. Nah, bisa kenalan sama orang. Ya, terus ibunya anak ini menemukan foto anak perempuan dia itu tidak menggunakan pakaian ya, di galeri foto itu, di galeri HP. Ditanyalah katanya itu dikirim ke pacar online-nya yang dia kenalan lewat mabar. Pacar online-nya usianya 25 tahun, dia 11 tahun. Saya tanya sama anak itu, kenapa? Ya karena dia perhatian sama aku, dia sering nanya kabarku, dia sayang sama aku. Walaupun bisa jadi si anak yang 25 tahun itu belum tentu sayang. Dia cuma mengambil keuntungan dengan disuruh foto seperti itu mau gitu kan. Ini banyak terjadi. Kemarin ada anak 13 tahun. Pacaran sama pacar online, kemudian mereka kopdar. Setelah kopdar mereka langsung check in di hotel dan mereka berhubungan badan. Setelah itu cowoknya ghosting hilang Pak. Si anak ini DM saya, Bunda gimana? Saya udah kejadian seperti ini cowok saya pergi. Alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah saya bilang. Orangnya pergi dari kamu, alhamdulillah. Kalau orangnya masih ada di samping kamu terus, dia bisa tambah ngerusak kamu, saya bilang gitu. Terus saya gimana? Sudah, gak ada yang bisa dilakukan. Kamu menyadari kesalahanmu, kamu tidak mengulangi lagi, kamu bertobat, selesai. Mau apa? Mau menangisi, mau terpuruk karena itu, bisa jadi bunuh diri, yang rugi siapa? Makanya saya menguatkan, kita boleh salah nak, tapi kita harus memperbaiki kesalahan. Ini banyak orang tua nggak tahu Bapak Ibu, banyak orang tua nggak tahu. Maka ya tadi kita bangun kedekatan sama anak-anak kita. Jadi tahapannya adalah, nah ini 7 tahun yang ketiga, wah keren ini. 7 tahun yang ketiga adalah 14 tahun sampai 21 tahun. Kita perlakukan anak kita sebagai sahabat. Sahabat itu banyak berantemnya apa banyak rukunnya? Iya. Kita harus banyak rukunnya sama anak di umur 14 sampai 21 karena apa? Pembicaraan kita akan semakin serius. Ngobrolin masa depan, ngobrolin harapan-harapan hidup dia. Ngobrolin interaksi anak laki-laki dan perempuan. Ngobrolin tentang pertemanan, galau-galaunya mereka. Banyak kasus bunuh diri, setelah anaknya bunuh diri, baru orang tuanya tahu kalau anaknya punya masalah. Bapak Ibu, saya ketemu anak-anak SMP, SMA, SMP, SD aja udah. Itu loh yang suka ngiris-ngiris tangannya. Kalau anak sekarang bilangnya apa? Barcode. Jadi dia mengiris-ngiris, ada yang pakai cutter, ada yang pakai kaca, ada yang pakai bungkus makanan yang dari aluminium foil itu kalau dikempesin seret, kan tajam tuh ujungnya. Itu buat ngiris-ngiris. Ibumu tahu nggak saya tanya? Nggak tahu Bun. Kok bisa aku di rumah pakai lengan panjang? Jadi ya, kita jadi orang tua ini harus peka. Peka terhadap apa? Perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak kita. Tadinya dia itu mau makan bareng satu meja makan sama kita, sekarang dia nggak mau. Tadinya mau ngeriung di ruang keluarga guyon-guyon, sekarang diem. Tadinya kalau di kamar nggak dikunci, sekarang di kamar dikunci. Tadinya senang bercanda, sekarang cemberut. Bisa jadi dia punya masalah. Dan masalahnya biasanya datangnya dari
rumah atau pertemanan. Tapi dia nggak tahu gimana harus menghadapinya. Akhirnya disilet-silet. Bisa juga disilet-silet itu karena dia pengen cari perhatian. Saking kurangnya orang tua memberikan perhatian. Sampai dia harus mencari perhatian lewat temennya, sosial media. Jadi banyak tuh disilet-silet-silet, difoto, diupload gitu ya. Atau gini, saya di TikTok itu suka lihat anak perempuan duduk sini berliluran air mata nangis. Cuman diem aja, dia VT-nya tuh cuman diem aja kayak gitu loh. Dia gak ngomong apa-apa coba. Padahal postingan-postingan yang seperti itu bisa memancing predator. Karena yang dituju adalah anak-anak yang rapuh. Dideketin, dikasih kasih sayang, sleep call. Tahu sleep call ya? Saya ceritain bahayanya sleep call. Otak kita itu punya 4 gelombang. Alfa, ya, beta, theta, sama delta. Oke? Alfa itu kayak bapak ibu sekarang, sadar, rileks. Gak ada yang tertekan sama saya ya di sini ya. Gak ada. Itu alfa, kalau digambarkan dia seperti ini. Nah, oke. Beta itu kalau stres, seneng banget, sedih banget, takut banget kalau digambarkan kayak gini. Nah, udah ya, kayak gini. Theta itu lir-lir mau tidur. Kalau digambarkan kayak gini, dia lebih landai daripada alfa. Lir-lir mau tidur atau tidur di awal. Tidur yang masih denger ada orang ngomong, nah itu dia theta. Kita tidur terus kita ngolet, itu dia theta. Ya. Kemudian delta itu dia tidur dalam yang sampai udah ngorok. Yang udah gak denger, itu delta. Dari keempat gelombang ini ada 2 gelombang, kalau informasi masuk dia langsung kesimpen. Yaitu gelombang alfa dan gelombang theta. Makanya teman-teman kalau kondisinya rileks, anak-anak di sekolah itu rileks, dia akan lebih mudah masuk pembelajaran. Tapi kalau tegang itu malah justru mental. Beta ya kan, kondisinya beta itu kan tegang, dia mental. Nah, sleep call itu kan biasanya ini, mau tidur. Aku cinta padamu. Kamu cewek satu-satunya di dunia ini. Aku telah menemukanmu gitu kan ya. Apalagi diputerin lagunya Naf. Waduh. Masuk celeng dia tertidurlah. Jeglek. Akhirnya anak ini terikat sama cowok yang sleep call tadi. Wes orang tuanya gak digagas. Karena orang tuanya nggak pernah sleep call sama anaknya. Nggak pernah ngobrol ketika rileks. Ngobrolnya pas beta, nguamuk. Gitu. Tuh. Jadi yang masuk itu adalah yang masuk di saat dia lagi rileks, lagi santai, lagi enak. Ya. Jadilah kita sahabat anak-anak kita, jadikan diri kita adalah tempat pulangnya mereka. Jangan sampai tergantikan. Di sekolah ini, saya percaya di sekolah ini pasti ada guru BK. Ada ya? Ada Pak? Pasti ada. Guru BK itu fungsinya udah enggak kayak zaman dulu. Zaman dulu Bapak Ibu kalau dengar guru BP gimana? Ono guru BP gitu ya. Saya aja dulu sering dipanggil guru BP. Sering saya dipanggil guru BP itu dulu. Menyeramkan. Tempatnya aja, tempat guru BP dulu, wah jangan sampai lewat depan guru BP ya. Nanti bisa dipanggil kita kan gitu. Tapi kalau sekarang harusnya sudah beda lah. Guru BK itu tempatnya
curhatnya anak-anak, jadi sahabatnya anak-anak. Karena apa? Kalau kita melihat satu perilaku yang dianggap nakal katakanlah, yang kita lakukan apa? Memojokkan atau benerin. Benerin kan? Kalau kita mau membenerin, berarti kita harus mencari tahu ada apa di balik kenakalannya. Iya. Jadi anak-anak yang nakal, anak yang bandel itu enggak mungkin ujuk-ujuk dia begitu. Di balik itu mesti ada sesuatu. Yang tadi saya sampaikan di awal. Mungkin pelampiasan, mungkin pengen menunjukkan dia siapa. Mungkin pengen mencari perhatian. Ini hal-hal yang selama ini kebutuhan dia tidak terpenuhi. Saya kemarin nanganin anak kelas 3 SMP, ya. Dia tuh terkenal bandel banget di sekolahnya. Ternyata setelah saya kulik-kulik, anak ini pernah mendengar ucapan ibunya, "Le, kalau nggak ada kamu ibu sudah bahagia sekarang." Bayangkan. Jadi waktu ibu itu hamil si anak ini, ibu itu tuh sudah mau cerai sama suaminya. Tapi pokoknya hubungannya jelek gitu ya. Karena hamil kan nggak boleh cerai. Maka dia bertahan. Itu pernah keucap di anaknya. Dan anak ini dengar itu waktu SD. Itu terpatri di kepala dia, itu yang membuat dia bahwa wes percuma aku jadi anak baik juga nggak ada gunanya. Aku tuh nggak diinginkan kok sama ibuku. Berarti kan kita mencari tahu dulu di balik itu apa, karena itu salah satunya tadi. Guru-guru di sini spesialnya guru BK karena itu memang tugasnya ya. Itu bisa diharapkan bisa jadi tempat curhatnya anak-anak itu. Dan itu nanti bisa disampaikan. Makanya orang tua kalau mendengar misalnya, "Bu, mohon maaf ya Bu, setelah saya ngobrol sama anak ibu ternyata anak ibu tuh merasa sedih." "Lu kenapa Bu?" "Ya dia tuh merasa dibedakan. Ibu lebih sering membela adiknya daripada dia." Kita langsung membangun benteng. Namanya orang tua tuh nggak pernah beda-bedakan. Dia aja, selesai nggak masalahnya? "Oh gitu ya Bu, terima kasih ya Bu saya dapat informasi." Terus kita harus gimana? Rembukanlah di situ, ngobrol. "Nah gini Bu, nanti di sekolah saya berikan perlakuan seperti ini, saya harapkan di rumah diberi perlakuan seperti ini." Jadi matching, itulah kerjasama. Nggak salah-salahan, nggak tuding-tudingan, nggak pojok-pojokan, tapi benar-benar bekerja sama demi mental dan jiwa anak. Karena mental sama jiwa anak itu mahal. Mahal Bapak Ibu, mahal. Bisa dikatakan 80% lebih ya penyakit fisik itu disebabkan oleh kondisi jiwa. Coba Bapak Ibu di sini asam lambung ke dokter. Dokternya nanya apa? "Bapak Ibu terlambat makan ya?" Ditanya gitu enggak? Hah? Ditanyanya apa? "Ibu mikir apa?" Gitu ya. Gitu memang cara kerjanya tuh dari sini dulu. Kalau sininya belum beres, sininya enggak beres itu bisa kemana-mana. Bisa ke fisik. Gatel-gatel enggak jelas, pusing diobatin enggak sembuh-sembuh ya. Dada jantung berdebar-debar.